Bu Sinta, Kak Inaya, dan juga Mbak Yeni, aku mau kita ngobrolin tentang bagaimana Gus Dur mengajarkan toleransi nggak hanya sama anak-anaknya tapi juga kita, masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Aku kalau boleh mengutip ada salah satu jokesnya Gus Dur yang sudah aku catat. Jadi pernah ada percakapan, kalau aku salah Ibu koreksi aku ya. Jadi ada percakapan tentang agama mana yang paling dekat sama Tuhan. Katanya kalau Kristen itu saya yang paling dekat karena saya panggilnya Bapak, seperti hubungan Bapak dan anak gitu. Benar ya? Kalau orang Hindu langsung bilang bukan, saya yang lebih dekat karena saya kalau sama Tuhan manggilnya Om, kayak Om sama ponakan. Terus kalau Islam gimana ditanya? Gimana mau deket, manggil Tuhannya aja lewat menara. Ya betul dah. Betul. Itu benar ya? Ya betul. Ya. Nah, pesan moral yang aku tangkap adalah Gus Dur itu selalu menyikapi kehidupan beragama, keberagaman itu dengan santai, dengan chill. Jauh berbeda dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, mungkin Kak Inay dan juga Mbak Yeni bagaimana sih melihat fenomena yang dari dulu mungkin ditanamkan sama Gus Dur ke anak-anaknya dan juga masyarakat luas dengan kondisi saat ini? Ya, dari cerita tadi itu kan satu pesan utama bahwa kita wajib selalu melakukan self reflection. Kita introspeksi. Kalau di agama tuh muhasabah gitu, selalu berintrospeksi lah gitu. Dan jangan jangan kemudian kita justru melakukan perbuatan yang membuat mudarat atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masyarakat. Tujuan agama itu kan apa sih? Membawa kebaikan. Yang paling prinsip itu. Begitu agama dijalankan oleh pemeluknya tapi malah justru membawa malapetaka atau malah membawa keburukan, itu sudah jauh melenceng dari tujuan agama itu sendiri. Jadi garisnya itu harusnya seperti itu. Jangan karena kita merasa ingin mendekat pada Tuhan, tapi caranya dengan cara yang mengintimidasi orang lain, dengan cara yang mencelakakan orang lain. Kak Inaya? Iya, kalau dibilang Gus Dur tadi chill banget gitu, kayak apa kalau ngomongin soal keberagamaan gitu ya di Indonesia, Gus Dur tuh nggak chill untuk ngomongin keberagamaan, dia ngomongin apa juga chill gitu. Semuanya chill. Iya, gitu. Woles aja gitu, karena emang apa ya, satu yang Gus Dur itu selalu munculkan itu mungkin yang disebut dengan ketidakmelekatan itu loh. Nggak ada sesuatu yang emang harus dipegangin banget gitu. Malah sebenarnya karena ngerasa, kan orang tuh berasa tuh kayak, oh saya harus bela Tuhan gitu, apa segala macam. Lah Tuhan mau dibela, berarti kita mau berasa lebih daripada Tuhan gitu kan. Nah itu yang dimunculkan oleh Gus Dur, bahwa lah saya mah apaan tuh gitu. Kok jadi saya yang bela Tuhan, saya nggak punya. Yang itu kalau kata di bahasanya kan, kalau lihat joke-nya, sebenarnya poin utamanya adalah kita nggak bisa ngerasa paling-paling gitu. Kok malah ngerasa yang paling-paling? Oh gue nih yang paling deket, enggak deketan gue gitu. Tapi sebenarnya moral of the story adalah ya gimana gue mau ngerasa paling deket, orang gue aja manggilnya mesti pakai toa gitu kan. Nah poin itu yang mungkin selalu humility atau kerendahan hati itu yang selalu dimunculin sama Gus Dur. Jadi makanya dia bisa chill banget ya, karena ngerasa nggak ada sesuatu yang istilahnya ya mau diteken, ya terserah orang, aku cuma ngikut jalannya Tuhan aja gitu, jalannya Gusti Allah disuruh begini ya udah ikut aja. Gus Dur ini dikenal sebagai bapak pluralisme. Pada saat itu juga di masanya Gus Dur menjabat sebagai presiden, Hari Raya Imlek dijadikan hari libur nasional. Lalu juga agama Konghucu akhirnya juga dikenal sebagai agama nasional gitu. Yang pada mungkin kalau bukan Gus Dur menjabat sebagai presiden, kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah mengalami hal itu sampai sekarang gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat ya makin kesini, orang-orang ataupun figur-figur seperti Gus Dur ini akhirnya menjadi tersingkir. Karena dirasa mungkin orang yang mengedepankan agama dengan kecilan itu dirasa tidak cukup beragama gitu loh. Apakah struktur politik kita ini memang tidak bisa mengakomodir pemimpin-pemimpin yang cukup idealis seperti Gus Dur? Mau jawab dulu? Kamu aja. Kamu kan yang kalau politik-politik kamu yang paling jago. Menurut saya tidak seperti itu. Justru hasil survei itu menunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya preferensi politiknya, kalau kita mengacu pada hasil survei tentang preferensi partai politik, justru partai politik yang basisnya nasionalis justru mendapat lebih banyak suara dibandingkan yang berbasis agama. Gitu ya. Nah, dari situ menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya dalam hal politis sangat rasional.
Itu satu. Dan perkara bahwa seolah-olah orang yang intoleran itu mendapat lebih banyak ruang di masyarakat, itu bukan karena jumlahnya, tetapi kemampuan mereka untuk melakukan konsolidasi kekuatannya dan suaranya selalu lebih keras, teramplifikasi. Dan ini sangat terbantu dengan sosial media. Sosial media itu kan platformnya, algoritmanya memang didesain untuk membelah, either or. Kamu pilih grup ini atau grup ini, nggak ada tengah-tengah. Jadi menurut saya bukan masalah masyarakatnya, tapi yang pembelahan yang terjadi karena algoritma dari sosial media. Ini harus dikoreksi. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah perang narasi. Nah, kalau sudah perang narasi, semua orang harus ikut berjuang. Kalau dia percaya bahwa negara ini berdasarkan kebinekaan, berdasarkan keragaman, harus ikut bersuara. Jangan sampai yang bersuara hanya yang anti toleransi. Gitu. Wow, luar biasa. Darah politisi memang sangat mengalir sekali ya. Aku juga mau bicara tentang kesetaraan. Kalau Kak Inaya emang aktif banget menyuarakan hak-hak perempuan. Ibu pun sangat begitu banget, sampai dilihatin loh, bener nggak kayak gitu? Bener apa? Kak Inaya kan Dia ini ya? aktif kesetaraan terhadap kakak-kakaknya. Oh gitu ya? Selama ini tertindas. Tertindas. Dia berjuang. Iya, kenapa aku sampai kayak gitu? Karena aku merasakan sendiri menjadi kelompok minoritas di rumah. Diopresi. Operasi. Oke, sekarang kita bicara tentang UU TPKS yang akhirnya sudah disahkan. Yang akhirnya jadi UU. Akhirnya jadi UU setelah 10 tahun, bukan? Iya. Lama sekali perjalanannya begitu. Sebelumnya Udah lama banget gitu sampai sekarang akhirnya bisa disahkan. Bu Sinta dalam beberapa kali ceramahnya juga menyebutkan bahwa Islam, Al-Quran itu dan hadis mengajarkan juga tentang kesetaraan gender. Oh ya jelas. Jelas sekali. Pasti. Seluruhnya kesetaraan itu ada. Tapi masih banyak sekali yang tentang pengertian kesetaraan Ya. gender yang ada. Karena Islam melihat laki-laki itu posisinya selalu lebih dari perempuan. Hak ya. waris misalnya, ataupun suami dan istri gitu. Nah, iya. Bagaimana Bu Sinta melihat akhirnya bahwa Indonesia juga punya support serius dengan pengesahan UU TPKS ini? Ya karena kebanyakan kan dari kelompok-kelompok agamis ya, karena mereka selalu merendahkan perempuan, laki-laki lebih tinggi derajatnya. Karena itu mereka itu menerjemahkan ayat-ayat itu secara misoginis ataupun kadang-kadang justru malah patriarkal. Kebanyakan hukum-hukum Islam karena Quran, hadis dan sebagainya itu semuanya itu masih sangat patriarkal gitu. Konteks zamannya, Konteksnya. ketika ayatnya keluar adalah zaman yang patriarkal. Ya. Tapi tidak Dan seperti tapi itu. sebetulnya Tidak pesan seperti utamanya itu. gitu. Waktu ayat atau apapun yang diturunkan itu, Islam itu kan universal. Jadi semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa, cuma cara memahaminya itu mereka secara patriarkal, secara misoginis. Jadi yang dipenakan adalah laki-laki duluan, gitu loh. Padahal artinya tidak seperti itu, gitu. Jadi ya karena kesalahan ini mereka umumnya yang masih fanatik justru malah yang memenangkan laki-laki, semuanya laki-laki ini. Bahkan kata-kata misalnya wal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna, itu yang muslimuna orang laki-laki dulu tuh, muslimat dianggap orang laki-laki itu juga lebih tinggi daripada perempuan. Sudah seperti itu, padahal tidak begitu gitu loh. Padahal malah kehadiran Islam itu kan untuk membebaskan sebenarnya Semuanya gitu. gitu. Agama mana yang kemudian tiba-tiba dia bisa bilang bahwa nggak peduli latar belakangmu apa, kamu ininya apa, yang dihitung nanti cuma iman gitu, ya kan? Yang dihisap itu nanti kan keimananmu, ketakwaanmu. Ini berarti kan kurang setara apa coba? Gitu, bahwa semua orang punya kans yang sama. Kesetaraan itu sangat tinggi karena itu Rasulullah mengatakan siapa yang harus kami muliakan? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Baru setelah itu bapakmu. Bapakmu itu seperempat dari laki-laki, dari perempuan sebetulnya. Tapi itu enggak diakui. Yang begitu-begitu, baik hadis maupun ayat atau apa, itu disembunyikan. Memang disembunyikan. Jadi tidak keluar. Nah, kita
tugas kita itu mendobrak itu semua, mengangkat semua. Banyak kan yang dipakai sebagai alat itu adalah dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Enggak dibaca terusnya itu apa. Lanjutannya dipotong segitu aja. Dipotong. Seperti ayat poligami juga dipotong. Fanghiku matobalagu minan nisa imatna wa sulasa wa ruba. Kamu boleh menikah 2, 3, 4. Artikan, jangan diartikan seenaknya 2, 3, 4. 2 itu 2 kali 2. 3 kali 3, 9. 2, 4 tambah 9. Berapa itu? 13. Ya, 4 tambah berapa? 16. Kalau kamu mau mengikuti itu, jumlahkan semua. Kamu boleh kawin semua seperti itu. Mau nggak? Nggak bisa kan melakukannya. Itu nggak dilanjutkan seperti itu. Malah sebenarnya Menolong saat itu perempuan. bukan menambah, tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks hari itu pada saat budaya Arab yang isinya banyak banget gitu. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya mengurangi, bukan menambah. Bukan nambah. Malah, iya. Untuk bapak saya istrinya 1, alhamdulillah. Dan di bawah itu masih ada Arab ya. Iya. Di bawah itu kan ada ayatnya yang mengatakan kan wa in khiftum alla ta'dilunya sudah juga enggak dibaca. Kalau kamu tidak bisa takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Lah mana ada laki-laki bisa berbuat adil itu mana? Ya ada. Itu enggak dibaca terusnya. Ada syaratnya. Gitu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Itu berat sebetulnya. Iya. Tapi dianggap mudah. 20 tahun lebih berlalu sejak Gus Dur dijatuhkan. Suara Gus Durian, walaupun Gus Durnya sudah tidak bersama kita, tapi suara Gus Durian tetap menjadi salah satu pertimbangan utama untuk semua orang yang ingin mencapai puncak pimpinan nomor 1 di Republik ini. Kalau ngelihat file-file di YouTube, semua capres yang lagi pilpres, pilkada, pasti datang ngelawat ke Ciganjur gitu ya. Lawatan wajib ke Ciganjur, ganti-gantian tuh semuanya datang ya. Presiden Jokowi juga pada saat itu datang ke Ibu. Oh, Semuanya. Pak Jokowi itu malah dari sejak pertama kali datang menginjakkan kakinya ke Jakarta udah langsung. Udah langsung. Waktu mau jadi gubernur itu sudah langsung. Setelah itu setiap pemilihan datang. Selalu datang gitu ya, siapapun. Nah, jelang 2024 Bu Sinta, udah ada yang datang belum ke Ciganjur? Belum. Karena lagi pandemi. Oh, lagi Mungkin pandemi. kalau lagi nggak pandemi mungkin udah. Mungkin via Zoom. Ya. Selanjutnya, aku ingin ngasih lihat satu video, Bu Sinta, Kak Inaya dan juga Mbak Yeni. Ini adalah wawancaraku dengan Ketua PKB Caimin. Caimin banyak yang bilang hubungannya Caimin sama keluarganya Gus Dur sama Mbak Yeni dan semuanya itu juga nggak terlalu baik. Ya tentu saat itu saat itu ada ketegangan, kesalahpahaman, karena keterlibatan. Tapi sekarang udah tidak ada masalah. Udah biasa-biasa Biasa aja. aja. Katanya biasa-biasa aja. Apa yang sebetulnya terjadi Mbak Yeni? Kamu bisa menjawabkan, saya angkat sebagai jubir resmi. Gimana Kak? Orang politik itu akan selalu diukur dari legacy yang akan dia tinggalkan. Sayang sekali bahwa Caimin saat ini masih memilih legacy sebagai orang yang mengkhianati Gus Dur. Dia tidak berusaha mengubah kondisi itu. Sampai saat ini tetap itu jalan yang dia pilih. Dan itu akan tetap tercatat oleh sejarah. Sayang sekali, padahal sebagai seorang politisi muda dari kalangan Islam, potensinya besar, tapi masyarakat tidak akan mudah melupakan itu. Kalau Gus Dur saja bisa dia hianati, apalagi rakyat. Gampang begitu. Sesimpel itu. Ya. Kalau cara awalnya udah salah, kita nggak bisa mengharapkan hasilnya akan baik. Pernah menegur langsung nggak sih? Yang bukan secara politis ya kan masih keluarga. Ya. Ada obrolan langsung nggak sih? Kan keluarga mungkin bisa dibicarakan secara family, lebih dekat, lebih santai gitu mungkin Bu Sinta? Nggak pernah ada kesempatan Tanya ya? anak-anak aja deh. Saya sih sudah anggaplah saya itu orang tuanya. Sekarang yang berhadapan Imin itu orang muda. Sebaya dengan anak-anak saya. Ya itu bagaimana anak-anak menerima dia, bagaimana dia menganggap anak-anak saya dan keluarga saya. Kalau dia ditanya tentang keluarga Gus Dur melalui kacamata hubungannya dengan saya, enggak akan balance. Tapi kalau ditanyakan kepada anak-anak, silakan.
itu anak-anak itu yang akan bisa menjawab secara apa ya, secara faktual ya, apa yang sebenarnya terjadi. Kapan terakhir kali Caimin datang ke Bu Sinta? Kan Bu Sinta orang tua. Kapan kayaknya? Gak inget. Mungkin udah saking lamanya. Kalau ada kesempatannya untuk datang, Bu Sinta akan menerima kedatangannya Caimin? Gini loh, Ini terus langsung begini tuh. bukan. Orang nggak pernah ketemu aja bilang hubungan biasa-biasa. Apalagi kalau ketemu, dia bilang, wah kita mesra sekali. Kita ikut Klaimnya itu yang nggak tahan, klaimnya itu loh. Boleh saya sampaikan bahwa dia memberikan ya misalnya lebaran tuh sponsor segala macam. Kemudian juga uang. Terus ya kita anak-anak aja, mah kembalikan. Ada gestur seperti itu yang dilakukan. Bu Sinta nggak mau. Anak-anak juga nggak mau. Anak-anak sudah bilang, Butuh. mah kembalikan semuanya. Mama Uangnya kan juga tidak nggak butuh. sedikit, uangnya juga nggak sedikit, besar, segala macam, batik segala macam. Kalau sudah mah kembalikan semuanya. Ya istrinya kan yang namanya perempuan juga merasa tidak ikut melakukan perbuatan yang tidak baik dan sebagainya. Ya dia sampai nangis. Tapi ya gimana lagi? Terkembali ya kembali. Nah sebenarnya yang paling penting kan sebenarnya dia sudah paham apa yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi bukan pemberian-pemberian seperti tadi yang sebenarnya dia tahu harus dilakukan, harus diberikan, bukan itu. Tapi ada hal-hal, ada tindakan-tindakan yang dia seharusnya how to fix things gitu. Tapi kan tidak dilakukan, jadi ya sudah, mau gimana. Mbak Yeni, Kak Inaya masih ada keinginan untuk bisa mendapatkan PKB seutuhnya. Seperti yang Gus Dur dirikan. Kita juga nggak penting, saya nggak penting, kita semua nggak penting di PKB. Yang paling penting PKB itu kembali kepada roh perjuangannya. Betul-betul berjuang untuk rakyat. Nggak kayak sekarang. Betul, jauh sekali gitu, hanya untuk kepentingan elit politiknya saja. Nah, ini kan tidak dilakukan. Banyak sekali hal-hal transaksional yang terjadi. Gus Dur kan tidak seperti itu visi politiknya. Gus Dur pernah jadi presiden loh. Kalau mau kaya, waktu jadi presiden kan mudah. Kan Gus Dur nggak mau melakukan itu. Sayangnya. Loh sayangnya. Bohong kan. Sayangnya. Sampai masih minjem uang ke anak-anaknya gitu. Iya, Betul. Jadi jauh sekali ya dari apa yang menjadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur. Mama menjadi saksi bagaimana sedihnya Bapak, bagaimana sedihnya kita. Dan beliau yang menguatkan dalam doa selama ini. Gitu. Dan tepuk tangan untuk Bu Sinta, ibu yang luar biasa sekali. Ya Allah, oke. Sebelum kita menutup Point of View episode kali ini, yang sepertinya ini akan seru sekali. Saya punya games, ini harus dijawab bertiga untuk mengetes kekompakan ibu dan anak. Waduh. Berat banget ya. Ini Yakin nggak mau ngomongin politik lagi loh, kayak lebih gampang. lebih interest sama politik. Pasti ya. Oke, ini gamesnya namanya adalah reality check. Jadi ini semudah Kak Inaya, Mbak Yeni sama Bu Sinta cuma hanya memilih pilihan satu atau pilihan dua, tapi harus kompak jawabnya barengan. Sudah siap? Jadi nggak boleh dipikir lama-lama. Pas Hanum sebutin, langsung sebutin jawabannya. Pertanyaan pertama, warga Nadliin atau warga PKB? Nadine dong. Iya. Nadine. Nadliin ya. Oke, boleh di 1, 2, 3 biar jawabnya bareng kakak? Oh, oke. ya. Coba Ibu Inaya yang Iya, tiga. wanita Oke. ya, oke. Pemimpin Sorry. pemimpin perempuan atau pemimpin laki-laki? One Sama and a saja. two. Sama aja pemimpin, Sama saja. pemimpin yang baik. Pemimpin yang benar. Kalau harus memilih, Ya pemimpin yang baik. Nggak ada pemimpin yang baik. Ya. Pokoknya intinya pemimpin yang baik, mau Ya. perempuan atau laki-laki. Intinya Ya, bukan sama. gendernya. Jadi makanya intinya kesetaraan itu adalah kalau dia pemimpin yang baik, ya dia pemimpin yang baik, no matter No matter gendernya apa. gendernya apa. Kalau Ya, dua-duanya nggak ada sudah gender. baik, dua-duanya setara secara kemampuan perempuan. Perempuan. Oh. Kalau sudah setara Kalau secara sudah kemampuan. setara. Bu Sinta, beranggapan hal yang sama? Iya. Oke. Selanjutnya, ibu negara atau ibu kiai?
Ibu Kiai. Atau banget ya. Iya Ibu Kiai. Iya Ibu Kiai. Karena gini, karena Ibu Kiai, karena kalau Ibu negara itu cuma urusan duniawi. Ibu Kiai urusan surgawi juga ikut. Benar. Dunia akhirat dapat semua ya. Ya. Kak Inaya bijak banget ya Bu Sinta. Oke. Partai Islam atau partai nasionalis? Partai yang membela kepentingan Betul itu. Pilih satu. Ini harus pilih satu. Ya betul. Kalah di gue. Partai yang membela kepentingan rakyat. Iya. Mau Islam atau nasionalis? Ya, Sama aja. siapa saja. Sama saja. Karena kalau ada hadisnya mengatakan kita tidak perlu melihat apa agamanya, tapi yang bisa betul-betul adil dan menjaga keadilan dan kebenaran itu Oh. yang akan dipilih. Oke. Jadi ya itu jawabannya. Yang terakhir, ini harus bareng ya. Harus kompak ya, Bu. Benar ya, Kak? Ya, Mbak Yani? 2 atau 3 periode? Aduh, 1, 2, 3. 2 periode. 2 periode. Oke. Sebagai penutup, kita menjelang Idul Fitri. 2/3. Berarti masih mau dilanjutin. Dua. Hati-hati. Kita peace ya. Pertanyaan terakhir menjelang Idul Fitri, mungkin ada pesan perdamaian yang ingin disampaikan Bu Sinta untuk masyarakat di luar sana. Silakan Bu Sinta. Yang anak-anak dulu deh. Ibu mikir dulu. Aku juga nggak punya Ibu mikir dulu. Apa Kak? Apa ini? Ya, dalam rangka Idul Fitri, tapi tentunya momennya ya, karena momen Idul Fitri ini baik sekali bagi kita untuk terus mengingatkan diri kita semua, untuk terus mencoba untuk saling bermaaf-maafan, mencoba untuk tidak mencari kesalahan orang lain, dan sebagai bangsa bagaimana caranya kita bisa mencari titik-titik temu supaya tidak membiarkan ada pengkotak-kotakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya ingin memulai dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan, dan mohon maaf kalau kami keluarga Gus Dur mungkin selama ini belum bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Ya. Ya, yang pasti selamat Idul Fitri, dan ya mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah apa aja, nggak cuma kate, maafin aja ya. Gitu. Dan yang pasti banyak orang yang selalu bilang bahwa Ramadan itu gimana kita mungkin dibelenggu, terus Idul Fitri adalah kemerdekaannya. Jadi kayak ya salah satu bentuk kemerdekaan kita merayakan Idul Fitri adalah dengan memerdekakan yang lain yang belum merdeka. Mungkin itu bagaimana kita memanusiakan manusia, itu jadi core Idul Fitri. Bu Sinta sebagai kata pamungkas, silakan. Ya, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kita jadikan Hari Raya Idul Fitri itu sebagai hari raya kemenangan bagi kita semua dari segala sesuatu yang bersifat jelek, tapi tidak baik, yang semuanya tidak semuanya yang jelek, dan kita bangun bersama-sama negara dan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Dari penghujung Ramadan ini aku punya doa, semoga kita semua bisa dipertemukan dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Aku doain mobil khusus buat Bu Sinta, panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. makin awet muda. Aku ketemu lagi umurnya 45 tahun, berarti ntar Ya, ini muda kan ya, soalnya kan ya. mundur. Dia kan kayak Benjamin Button, mundur umurnya. Oke, siap kalau gitu Bu Sinta, terima kasih banyak. Bu Sinta. Sama-sama. Kak Inaya, makasih banyak. Kak Terima Inaya. kasih, Mbak Yeni, Anung. terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baiklah, kalau begitu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.